Selamat datang di video saya, Dimas Wijaya, untuk Akademi Kripto. Nah, sebelum presentasi ini dimulai, jadi kita harus pahami bahwa semua informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan ajakan menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Jadi nanti tidak ada paksaan, meskipun nanti ada penyebutan produk atau nama sebuah aset, itu bukan berarti bahwa siapapun saya atau siapapun menganjurkan Anda atau pemirsa untuk membeli atau bahkan menjual ya. Kita akan mulai. Judulnya kali ini adalah Keys and Wallets. Ya, ini adalah topik penting yang harus kita pahami, terutama Anda atau kita yang punya aset kripto. Mungkin kita sudah punya, saya yakin kita punya keys dan wallets gitu ya. Kalau kita punya aset kripto 90% lah, atau mungkin ya kalau 90% mungkin terlalu optimis, mungkin 50% dari kita mungkin sudah memiliki keys atau memiliki wallet ya. Bisa satu, bisa banyak, bentuknya macam-macam. Nah, di video ini kita akan belajar sedikit lebih dalam apa itu keys dan wallets. Nah, ini yang nanti akan dipecah menjadi dua video. Jadi yang video pertama ini kita akan lebih fokus ke key atau kunci, bahasa Indonesia kunci. Nah, kunci dan wallet sendiri dia punya peran yang signifikan atau bahkan sangat signifikan ya di manajemen cryptocurrency atau manajemen crypto aset. Nah, signifikannya seperti apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini fokusnya adalah manajemen, bagaimana kita mengelola aset kripto. Kalau kita tidak memiliki keys dan wallets, ya berarti pengelolaannya diserahkan kepada orang lain, gitu ya. Nanti kepemilikannya seperti apa? Nah, ini yang perlu diperjelas. Nah, kita akan melihat apa itu kunci atau key, gitu ya. Kalau Anda punya sebuah rumah, nah rumah ini kan bisa kita anggap sebagai aset. Nah, rumah itu kan tidak berdiri sendiri, gitu ya. Pasti ada cara untuk mengakses aset tersebut, ya kan? Bisa berbentuk rumah, bisa berbentuk mobil misalnya ya. Itu pasti ada cara untuk mengakses ya. Untuk mengaksesnya gimana? Pakai kunci rumah, kunci mobil. Kenapa harus pakai kunci? Supaya mereka-mereka yang tidak punya kunci itu tidak bisa mengakses, tidak bisa menikmati aset tersebut. Misalnya rumah mewah yang ada kolam renangnya. Jadi orang-orang yang tidak punya kunci rumah tersebut itu tidak bisa masuk, tidak bisa berenang di dalam rumah itu, dalam kolam ya. Bukan berenang di dalam rumah. Atau orang-orang yang tidak punya kunci tidak bisa naik mobil, misalnya Lambo. Gitu ya. Jadi siapapun yang punya kunci, itulah bisa mengakses aset tersebut. Bisa rumah, bisa mobil. Kalau pesawat nggak tahu ada kuncinya atau enggak. Nah, sama seperti kunci rumah untuk membuka aset rumah, demikian juga aset kripto atau cryptocurrency itu punya juga namanya kunci, gitu ya. Itu adalah memperbolehkan kita untuk mengakses aset kripto tersebut. Mengakses itu gimana? Itu adalah mentransfer atau mentransmisikan atau memindahkan aset tersebut dari satu account ke account yang lain. Nah, sebenarnya yang disebut dengan kunci di dalam konteksnya aset kripto itu adalah kunci kriptografi. Ya, makanya aset kripto itu namanya cryptocurrency gitu, ada kriptonya. Karena kenapa? Karena banyak produk-produk atau banyak teknik-teknik kriptografi yang dipakai untuk membangun kripto aset atau cryptocurrency atau mata uang kripto. Kalau tidak ada kriptografinya ya bukan cryptocurrency, namanya currency biasa atau misalnya uang digital biasa. Itu ada yang tidak punya produk atau produk kriptografi. Nah, yang disebut dengan kunci ini dia berhubungan dengan satu teknik atau satu algoritma khusus yang disebut dengan public key kriptografi atau kriptografi kunci publik. Nah, ini hanya dijelaskan sedikit, kita tidak akan masuk lebih dalam secara teknikal ke dalam metode atau algoritma yang disebut dengan kunci publik, gitu ya. Tetapi kita di sini bertujuan untuk
mengajak Anda untuk memahami apa yang terjadi di balik kunci yang kita miliki ini. Nah, sebenarnya kunci ini itu kan tadi kita sudah bahas bahwa dia dipakai untuk memperbolehkan kita atau siapapun yang memegang kunci tersebut untuk mengakses aset kripto kita. Nah, kalau dalam hal rumah itu kan tinggal kuncinya dimasukkan ke dalam lubang kuncinya ya, dimasukkan lubang kunci, kemudian diputar, kemudian dibuka. Tetapi bagaimana dengan kunci untuk aset digital atau aset kripto? Nah, dia sebenarnya dipakai untuk membuat satu data, satu informasi yang disebut dengan digital signature atau tanda tangan digital. Atau mungkin kita sudah sering dengar namanya tanda tangan elektronik. Akan tetapi tidak sembarang tanda tangan elektronik karena sebenarnya kalau kita lihat di definisi tanda tangan elektronik di dalam undang-undang itu luas sebenarnya. Undang-Undang ITE itu menjelaskan tentang tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tetapi yang kita bahas di sini, yang dimaksud dengan digital signature di sini adalah digital signature yang dibuat dengan metode kriptografi gitu ya, bukan dengan PIN, bukan dengan klik ya, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang ITE, tetapi ini khusus di dalam aset kripto ini yang PIN tadi tidak berlaku, yang berlaku hanya digital signature yang diproduksi dengan menggunakan kriptografi kunci publik atau PKC, public key cryptography. Nah, kalau misalnya Anda mau memindahkan aset, misalnya mau memindahkan dipakai untuk melakukan transaksi, membayar misalnya, atau mentransmisikan dari alamat Anda ke Binance misalnya, itu dengan menggunakan digital signature. Anda membubuhkan digital signature ke dalam sebuah transaksi, kemudian divalidasilah itu digital signature-nya oleh sistem blockchain, protokol blockchain, kemudian baru ditransmisikan, baru transaksinya dianggap sah. Itu artinya kepemilikan Anda itu memang sudah divalidasi, memang sah bahwa Anda adalah pihak yang memiliki aset tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita dengar public key cryptography atau kriptografi kunci publik bukan dipakai untuk membuka ini ya, masukkan ke dalam lubang kunci gitu ya, itu tidak, tapi menggunakan metode atau algoritma kunci publik untuk membuat digital signature. Nah, ini kalau di white papernya Bitcoin itu menggantikan username dan password gitu ya, dijelaskan bagaimana perbedaan antara metode di tradisional di mana account kita atau akun kita atau aset kita itu harus kita akses itu terhubung dengan informasi pribadi, misalnya username dan password, kemudian nama, kemudian alamat gitu ya. Akan tetapi dengan menggunakan kriptografi kunci publik itu kita tidak perlu menyematkan informasi pribadi apapun gitu ya di dalam sistem blockchain secara keseluruhan. Itu tidak akan ada tersemat nama kita di situ, alamat kita tidak ada gitu ya, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir itu jelas tidak ada. Yang ada hanyalah kunci publik, kemudian nanti kunci privatnya gitu ya, yang dimaksud dengan kunci tadi itu adalah kunci privat. Nah, kunci privatnya kita simpan, kunci publiknya itu memang tersedia untuk umum ya, namanya saja publik. Kunci privat tadi nanti kalau misalnya kita butuh untuk mentransfer aset keluar gitu ya. Kalau aset masuk boleh, kita tidak perlu membuat tanda tangan digital atau digital signature. Tapi kalau aset keluar gitu ya, kita mau melakukan pembayaran, mentransfer, itu harus kita menggunakan digital signature. Jadi kita tidak perlu menggunakan username password, tetapi menggunakan private key atau kunci privat gitu ya, untuk membuat digital signature, kemudian membuat transaksi. Nah, ini cara kerjanya sedikit lebih dalam, mudah-mudahan tidak bingung gitu ya. Kalau misalnya ada bahasa yang kurang jelas, mungkin bisa dicari lebih lanjut. Yang pertama, key-nya dipakai untuk membuat signature yang tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan key di sini adalah kunci privat. Karena mungkin tadi belum dijelaskan bahwa kriptografi kunci publik itu ada dua jenis kunci. Yang pertama adalah kunci publik, yang kedua adalah kunci privat. Nah, kunci publiknya itu direpresentasikan sebagai alamat,
Kalau di Bitcoin namanya alamat Bitcoin, kemudian kunci privatnya itu nanti kita simpan di dalam wallet gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut soal wallet. Tapi di sini kita batasi dulu, kita akan membahas soal kunci, terutama kunci privat. Nah, bagaimana caranya kita membuat sebuah digital signature? Itu sebenarnya ada 3 bahan. Yang pertama adalah kunci tadi, atau kunci privat. Kemudian algoritma tanda tangan digitalnya. Karena algoritma tanda tangan digital itu ada banyak. Kalau di Bitcoin namanya ECDSA. Isinya itu adalah elliptic curve atau kurva elips. Ini adalah nama algoritma, jadi tidak perlu bingung. Kurva elips, digital signature algorithm, atau elliptic curve digital signature algorithm, ECDSA. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah sesuatu untuk ditandatangani. Nah, ini logikanya adalah ketika kita mau membubuhkan tanda tangan, itu pasti ada medianya. Pasti ada sesuatu yang ditandatangani. Misalnya kalau kita mau menandatangani perjanjian jual beli tanah misalnya. Nah, itu kan pasti ada suratnya gitu ya yang akan ditandatangan. Demikian juga dengan tanda tangan digital. Itu pasti ada sesuatu yang ditandatangani. Ya, kalau tidak ya tanda tangannya untuk apa gitu ya. Tidak nempel kemana-mana gitu. Jadi logikanya adalah sesuatu untuk ditandatangani. Dalam hal ini itu adalah nilai hash dari transaksi tersebut. Atau misalnya ketika kita mau mentransaksikan aset dari alamat A ke alamat B gitu ya, atau dari alamat Alice ke Bob gitu ya. Dan si Alice ini akan membuat sebuah transaksi yang belum ditandatangan. Kemudian si Alice tadi akan membuat atau menghitung nilai hash dari transaksi tadi yang bentuknya bytes gitu ya. Bentuknya angka-angka random, kelihatan random tapi sebenarnya tidak random. Itu akan dia hash dulu, menghasilkan nilai hash. Kemudian dimasukkan ke dalam algoritma tanda tangan. Kemudian inputnya adalah kunci privat milik Alice. Nah, akan menghasilkan tanda tangan digital gitu ya. Khusus untuk Bitcoin ya namanya ECDSA algoritmanya. Gitu. Nanti dia akan menghasilkan tanda tangan digital. Nah, ini adalah contoh dari kunci privat, kunci publik, alamat, kemudian dan tanda tangan digital. Nah, ini sebenarnya ada, ini asli sebenarnya. Alamatnya asli. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini asli. Kemudian kunci privatnya juga asli. Jadi jangan dipakai ini ya. Kunci privatnya jangan diimpor. Kemudian alamat ini jangan ditransfer. Jangan transfer aset, jangan transfer Bitcoin ke alamat ini. Kenapa? Karena kunci privatnya ini sudah publik, sudah dipublikasikan. Nah, ini adalah contoh yang jelek. Kenapa? Karena kunci privatnya sebenarnya harus disimpan di wallet. Harus kita keep gitu ya, harus kita simpan baik-baik. Tapi di sini dipublikasikan supaya ya jadi contoh gitu ya. Jadi ini bukan contoh yang baik, tapi jadi contoh yang supaya Anda tahu bahwa bentuknya sebenarnya seperti ini. Bentuknya random, bukan bentuk kunci, bukan bentuk fotokopi, bukan bentuk gambar kunci gitu ya. Tapi bentuknya ya angka dan huruf lah ya, seperti ini. Kemudian ada kunci privat dan ada kunci publiknya. Nah, kunci privat ini sebenarnya terasosiasi secara eksklusif dengan kunci publik ini, 02 bit. Jadi, kunci privat 9297 DAB ini adalah terasosiasi dengan kunci publik 02 BBA. Nah, pertanyaannya kalau misalnya bisa nggak satu kunci privat itu punya lebih dari satu kunci publik? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena itu akan jadi berbahaya. Nanti gimana caranya kita mengidentifikasi, misalnya Anda mau membuat transaksi, ini sebenarnya kunci publik yang mana atau address yang mana gitu ya. Demikian juga satu kunci publik itu hanya terasosiasi dengan satu address atau satu alamat. Kenapa? Karena address ini kalau di Bitcoin itu dibuat dengan menggunakan kunci publik. Nah, ada juga kalau kita punya kunci privat, sebenarnya kita bisa menghitung kunci publik. Akan tetapi, kunci publik kalau kita
tahu kunci publiknya atau kalau kita tahu address-nya, tidak ada orang yang bisa membuat atau menghitung kunci privat gitu ya. Jadi kunci privat bisa menghitung kunci publik dan address, tapi kunci publik dan address tidak bisa menghitung kunci privat. Formulanya gitu ya atau syaratnya gitu ya. Supaya ya kalau misalnya semua orang tahu kunci publik, nanti kunci privatnya bisa dihitung. Kecuali ada masalah nih. Kecuali nanti kalau ada komputer kuantum. Kalau komputer kuantum sudah papan gitu ya, kalau sudah terlalu powerful, ini ada sebuah metode yang menghitung kunci privat dari kunci publik. Makanya sekarang dunia ini atau terutama periset gitu ya, periset kriptografi itu sedang was-was. Yang terakhir hari ini ada publikasi bahwa periset sudah bisa menjebol RSA 50 bit. Tapi kalau isi DSA itu komparasinya sekian ribu RSA. Jadi kita masih punya waktu beberapa tahun lah ya untuk mengupgrade teknik-teknik kriptografi yang kita punya sekarang ke dalam post quantum kriptografi. Akan tetapi yang sekarang ini ya masih kita bisa bisa pakai yang Bitcoin yang sekarang masih aman gitu ya untuk beberapa tahun ke depan. Akan tetapi tolong perhatikan jangan disimpan di gudang ya. Nanti perhatikan kalau misalnya ada komputer kuantum siap-siap untuk upgrade. Nah, kita sudah membahas soal kunci privat dan kunci publik, kemudian address. Nah, tanda tangan digitalnya bentuknya seperti ini kalau di Bitcoin itu ya, 304 bla 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 gitu ya. Jadi hasilnya ya bentuknya seperti ini. Bukan seperti QR code yang umumnya ada kalau kita lihat di dokumen-dokumen publik di Indonesia. Itu tidak seperti itu. Aslinya kalau di Bitcoin ya ini 304, 40, 2, 23. Nah, ini data ini disematkan di dalam transaksi yang tadinya itu transaksi belum ditandatangan atau transaksi mentah gitu ya. Kemudian disematkan digital signature, ada lokasinya, sudah disiapkan, dimasukkan situ, kemudian akan jadi transaksi yang sudah ditandatangani. Begitu transaksi itu sudah ditandatangani, itu bisa dikirim ke jaringan Bitcoin, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal kunci, gitu ya, itu atau soal kunci, soal tanda tangan digital gitu ya, terutama di dalam konteks blockchain, itu ada setidaknya 3 permasalahan yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah replay attack. Replay attack itu apa? Itu adalah menggunakan ulang tanda tangan. Nah, ini konsepnya seperti waktu misalnya kita nakal gitu ya, itu ada surat dokter ya, surat dokter yang tidak ada tanggalnya gitu ya. Misalnya kita masih sekolah nih, ada surat dokter yang tidak ada tanggalnya. Sebenarnya kita datang ke dokter untuk minta surat dokter supaya kita hari ini, hari Senin misalnya, hari Senin tidak masuk. Nah, tapi berhubung itu surat tidak ada tanggalnya, minggu depannya kita sodorin lagi ke guru bahwa hari ini, hari Senin depannya kita tidak masuk dengan menggunakan surat yang sama, tanda tangan yang sama. Nah, itu namanya replay attack. Padahal kan harusnya satu surat dan satu tanda tangan dipakai untuk satu hari atau satu kali saja. Tapi dengan masalah replay attack ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, itu harus jadi perhatian. Kemudian ada namanya signature malleability. Nah, ini adalah permasalahan yang cukup kompleks itu, yang cukup teknikal sebenarnya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut, akan tetapi ada satu komponen di dalam algoritma tanda tangan itu yang bisa diubah sedikit, nanti akan menghasilkan tanda tangan yang berbeda, dianggap sebagai dua tanda tangan yang berbeda. Nah, ini tapi valid dua-duanya. Nah, ini harus ditikan. Kemudian malicious signature request. Nah, ini atau phishing gitu ya. Nah, phishing ini biasanya kalau misalnya kita menggunakan wallet itu harus hati-hati. Ketika ada request untuk minta tanda tangan, itu harus dilihat dulu. Ini siapa yang minta tanda tangan, jangan langsung di-accept saja. Terima kasih video saya sampai di sini untuk topik bahasan tentang kunci. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.